Halo guys, jumpa lagi dengan Teknode di sini. Dan kali ini kita akan kembali membahas sebuah barang yang sangat menarik dari Anker. Jika kemarin Anker ngeluarin harga TWS yang gak ngotak, nah kali ini Anker ngeluarin sebuah headset yang juga bisa menjadi kandidat King of Headphone Bluetooth murah, yaitu Soundcore Q20i. Jadi ceritanya saya sebelumnya sudah pernah memiliki dari Soundcore Q20 dan kebetulan sudah rusak ya karena dibanting anak saya. Dan kebetulan saya ingin mengganti headphone Bluetooth dengan kualitas yang sama, karena jujur saya sudah puas dengan Q20 tersebut. Sampai akhirnya keluar yang seri Q20i ini dengan harga yang lebih murah, selisih sekitar 200-an. Malah dengan beberapa upgrade loh. Penasaran dengan produknya? Mari kita review bareng-bareng. Jadi ini adalah produk dari Soundcore Q20i ya. Headphone ini dibanderol dengan harga sekitar 500 ribuan saja. Harga yang sangat bersaing di kelas headphone Bluetooth yang murah. Nah, di harga yang murah tersebut kita akan mendapatkan beberapa fitur yang masih sangat jarang di kelas headphone 500-an, yaitu adanya ANC mode. Untuk packagingnya sendiri masih premium ya, ala Anker. Memang ada beberapa hal yang membedakan dengan generasi Q20 sebelumnya, yaitu kalau yang sekarang kita tidak lagi mendapatkan sebuah pouch ya. Sayang banget sih, cuman emang bisa memangkas harga. Dan juga port chargingnya sendiri sudah upgrade dari micro USB ke USB Type-C. Selain itu ada fitur terbaru yang tidak ada di generasi yang dulu, yaitu adanya transparency mode. Di dalam boxnya sendiri kita akan mendapatkan dari headphone-nya ini sendiri sebuah kabel charging berjenis USB Type-C, sebuah kabel aux, sebuah manual book, dan kartu garansi. Yang Anker ini sendiri berani ngasih garansi yang lama. Good job deh untuk Anker. Nah, kemudian ini adalah penampakan dari headphone-nya. Jujur bagi saya pribadi, saya suka banget ya dengan desain dari Soundcore Q20 ini. Kelihatan premium dan berkelas dengan logo Soundcore di bagian tengah cupnya. Finishing dari produknya ini terlampau cakep di harga 500-an, malah berasa headphone sejutaan. Warnanya hitam doff dengan build quality material yang sudah bagus meskipun masih dari plastik. Secara desain memang juara banget, cuman sayangnya headband di bagian sampingnya ini agak tebel ya. Ya memang agar bisa lebih kokoh. Untuk detailnya sendiri juga udah juara banget. Headbandnya terbuat dari kulit sintetis dengan busa yang lembut dan jahitan yang juga rapi. Lalu ada adjustable headband yang sudah metal ya, jadi udah termasuk berkualitas. Di bagian bawahnya ada ear cups dengan pad dari sintetis yang lembut banget. Wah, ini nyaman banget ketika dipakai. Busanya cukup tebal, jadi telinga kita nggak sampai menekan di bagian dalamnya. Lalu bagian yang paling ciamik di sini adalah dari engselnya yang bisa diputar berbagai macam akses ya. Fitur yang cukup jarang di kelas headphone Bluetooth yang murah. Jadi bisa mempermudah banget dalam penyimpanan atau mau dibawa kemana-mana. Untuk tombolnya di sini berada di bagian bawah ya, dan semua berada di bagian kanan. Mulai dari tombol volume, serta on dan off, lubang jack 3,5 mm, port USB-C, dan tombol dari noise cancellingnya. Saya nggak paham sih kenapa ditaruh nyempil di bagian sini. Padahal lebih enak yang dulu yang ditaruhnya di sebelah kiri. Tapi nggak jadi masalah sih, karena memang yang penting adalah dari sisi kenyamanannya. Jujur Anker Soundcore Q20 ini menjadi salah satu headphone Bluetooth ternyaman yang pernah saya coba. Apalagi di kategori harga yang murah. Beratnya termasuk enak, tidak terlalu ringan ataupun berat di kisaran 250 gram. Yang paling enak itu adalah dari clampingnya yang tidak terlalu galak. Cukup empuk tapi melekat dengan erat ketika dipakai. Apalagi pad dari ear cups-nya yang lembut dan tebal ini. Jadi nggak kerasa capek ketika digunakan. Ya paling agak panas ketika terlalu lama digunakan. Masih wajar-wajar aja sih. Adjustable headband-nya juga gampang buat diatur. Intinya terlalu nyaman untuk headphone kelas 500-an. Untuk isolasi suaranya sendiri sudah termasuk bagus banget, meskipun ada sebagian kecil suara yang masuk. Tapi itu tidak menjadi masalah karena sudah ada fitur dari Active Noise Cancelling yang bisa meredam suara dengan baik. Ya meskipun tidak benar-benar 100%,
tapi setidaknya sudah bisa terasa fiturnya. Fitur selanjutnya menjadi fitur tambahan adalah transparency mode yang pastinya berguna banget ya. Apalagi kalau kalian lagi pengen nguping diam-diam. Intinya secara kualitas, ANC dan transparency mode-nya termasuk standar tapi masih oke. Berikut ini adalah sampelnya. Nah, kemudian kita ke bagian yang paling ditunggu-tunggu, bagaimanakah dengan kualitas suara yang dimiliki oleh headphone ini? For your information, Qi 20i ini masih menggunakan kodek SBC dan AAC ya. Jadi saya rasa embel-embel high-res yang ada di bagian depannya hanya gimmick saja. Kecuali kalau kalian dengernya lewat kabel aux, maka akan lebih maksimal. Untuk drivernya berukuran 40 mm yang sudah menghasilkan suara yang cukup keras. Nah, memang ada sedikit perbedaan dengan Qi 20 yang dulu yang memang lebih ke arah V-shape dengan vokal yang mundur. Nah, di Qi 20i ini menurut saya lebih enak sih, lebih balance baik secara vokal, bass maupun treble-nya. Bassnya terasa cuma nggak dominan banget ya. Untuk bassnya agak sedikit boomy, tapi nggak sampai nutupi banget kok. Detailnya juga masih tetap terasa, baik instrumen piano, gitar tambahan maupun synthesizer masih bisa terdengar dengan baik. Soundstage-nya sudah termasuk lumayan luas dengan detail-detailnya. Nah, untuk treble-nya sendiri nggak ngecering banget, tapi masih tetap enak. Untuk vokalnya sendiri pas berada di tengah dengan suara yang natural. Intinya suaranya ini sudah termasuk enak kok. Masih belum puas? Tenang aja, Soundcore memberikan aplikasi yang bisa mengubah setting EQ sesuai yang kamu pengenin. Jumlahnya udah banyak banget, sekitar 20-an, ada yang auto, dan kalau masih belum puas, juga bisa atur sendiri secara manual untuk setting EQ yang diinginkan. Nah, fitur ini termasuk fitur yang juara banget di kelas headphone yang murah. Untuk sampel suaranya adalah sebagai berikut. Marvin Devine. I'm saying bye to all the lies and all the times you cried, saying that I wasn't right, yet I was right by your side. You manipulator, playing games, your friends commentators, and I don't know what you say about our private conversations, but it's I know that I gotta stay away from all your games, and I know that I found somebody else to love you one day. You'll realize the grass ain't greener on the other side. No, you did me dirty for the last time, so now I gotta say goodbye. Nah, kemudian kita akan menuju delay dan kualitas mic-nya. Untuk delay-nya sendiri sudah terbilang lumayan loh jika dipakai ngegame. Memang ada delay tapi sudah termasuk lumayan minim. Jika digunakan untuk menonton film ataupun YouTube, sebenarnya masih ada delay dikit tapi nggak kerasa banget. Untuk kualitas mic-nya ini sendiri sudah termasuk bagus ya untuk kelas headphone Bluetooth. Suaranya sudah termasuk jelas dan ada sedikit fitur dari environmental noise cancelling. Berikut ini adalah sampel dari delay dan mic-nya. Honestly, if you tasked me with making my own phone and I didn't have to care at all about how well it sells, but I'd actually want to use it, basically all the great stuff, all of the great stuff from the last minor nitpicks that I actually did have with last year's phone. The first nitpick was that phone didn't have wireless charging. Halo, cek 123, ini adalah kualitas mikrofon dari Anker Soundcore Qi 20i. Gimana hasilnya menurut teman-teman?
Setelah tadi saya melakukan pengetesan, ternyata kualitas mikrofon dari Anker Q20 ini sudah bisa dibilang bagus ya. Bahkan kualitas mikrofonnya itu merupakan salah satu yang terbaik dari mikrofon headphone yang pernah saya coba. Kualitas suaranya seperti ini, jadi untuk tipikal suaranya sendiri sudah terdengar dengan jelas dan tidak putus-putus, dan juga menghasilkan suara yang jernih. Dan ini adalah kualitas mikrofon dari Anker Soundcore Q20i. Dan ternyata untuk kualitas mikrofonnya di background noise juga sudah terdengar dengan baik ya, dan jelas. Tapi gimana hasilnya menurut teman-teman? Silakan komentar di kolom di bawah. Nah, yang terakhir adalah konektivitas dan ketahanan baterai yang dimiliki oleh headphone ini. Yang bikin agak sedikit geleng-geleng di tahun 2023 ini, Anker masih menggunakan Bluetooth 5.0. Ya, meskipun secara konektivitas nggak ada masalah sih, karena Bluetooth emang efeknya ke kestabilan dari koneksinya. Jadi sepenggunaan saya sehari-hari masih aman dalam jarak sekitar 10 meteran. Nah, untuk device-nya ini sendiri enaknya bisa untuk connect ke multi-device ya. Jadi kalau kalian seperti saya yang gunain headphone untuk HP maupun laptop, fitur ini bakalan kepake banget. Nah, untuk soal ketahanan baterainya emang juara banget ya. Tanpa fitur ANC aja bisa bertahan hingga 60 jam loh, dengan kisaran 40 jam jika fitur ANC dinyalakan. Fix ini juara banget ya untuk kelas headphone Bluetooth. Nah, kesimpulannya apakah Soundcore Q20i ini worth untuk dibeli? Sudah tidak diragukan lagi ya, sangat worth untuk dimiliki. Desain yang oke, build quality yang bagus, kenyamanan yang maksimal, gampang dilipat, suara yang enak, aplikasi yang mantap, fitur ANC yang oke, mic yang termasuk bagus, serta baterai yang awet merupakan segudang fitur yang gak mampu untuk ditolak. Ini emang ngerusak pasar banget sih, gak ngotak dan bisa mengungguli dari headphone murah lainnya. Oke guys, sekian dulu review hari ini. Saya ucapkan terima kasih sudah mau menonton sampai habis, dan kita akan jumpa lagi pada episode berikutnya.